Matikan. Kaifa halukum ayyuhal ikhwan wal akhwat ahbabil kiram. تمام الحمد لله. بخير. الحمد لله يا أستاذ خير. وكيف حالك يا أستاذ؟ Ana bi khairin ma dumtum khairan. Ahlan wa sahlan bi hadaratikum fi hadhihi al-liqa' al-mubarakah wa liqa'un mubarak insyaallah taala naltaqi min jadid wa naltaqi fi fatrah sabahiyah wa uhayyikum bi tahiyatil muslimina aw bi tahiyati ahli jannah tahiyatan tazidu biha mawaddah wa rahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita bersama sehingga kita bisa berkumpul di majelis ini ya. Ini adalah berkat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih di antara manusia itu, Allah pilih di antaranya kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, maka Allah berikan kepahaman kepadanya tentang agamanya. Dan salah satu tanda Allah berikan kepahaman kepadanya dalam beragama adalah Allah mudahkan dia jalan menuju surga untuk menuntut ilmu agama. Dan orang yang menuntut ilmu agama, maka kata Rasulullah SAW, akan Allah mudahkan jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Pada siapa yang menelusuri satu jalan yang mana jalan itu ada majelis ilmu, maka Allah mudahkan jalan baginya untuk menuju surga. Mudah-mudahan kita istiqomah di jalannya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam buat Rasulullah SAW. Semoga selalu tercurah kepada beliau, sahabat beliau, keluarga beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat nanti. Baik, sebagaimana biasanya kita akan lanjutkan pelajaran kita dan salah satu di antara antum ya membaca kitab. Baik. Sekarang Gus Marlin. Nah, tafadholi, kita lanjutkan yang ma yustafadu minal hadis ya. Naam, Ustaz. Ma yustafadu minal hadis al-awwal. Inna Allah subhanahu wa ta'ala farada faraida wa amiri bil Wa amara ya. Wa amara. Wa amara bil muhafadzati 'alaiha. Baik, Masya Allah. Inna Allah, setelah inna itu lafaz Allah itu menjadi fathah karena dia isim inna ya. Inna Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala farada, itu fi'il madin. Kemudian mana fa'ilnya saudara-saudara? Mustakdir takduru huwa kan, kembali kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala farada, mewajibkan. Faraido ya daripada farido. Nah, ini faraido ini tidak boleh ditanwin. Maka faraido ya, bukan faraidon ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan beberapa kewajiban wa amaro, dan memerintahkan untuk apa? Bil muhafazati 'alaiha, untuk menjaganya. Jadi tidak hanya mewajibkan misalnya sholat, tetapi juga harus menjaga sholat tersebut. Ya, juga harus terus-menerus kita lakukan. Kita jaga hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pula kita menganggap remeh dan tidak pula kita meninggalkannya. Ya, jangan bermudah-mudah dengan satu kewajiban. Barakallahu fiik. Naam, jazakillahu khairan jazaa ya Gus Marlin. Al-an Rofiana, tafadhali ya Rofiani.
Nah, Ustaz. Athani, inna Allah subhanahu wa ta'ala harrama asya'a fala yajuzu tanawuluha walal qarbu minha. Jadi, innallaha sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala harrama asya'a. Asya juga tidak boleh ditanwin. Maka asya'a ya sama dengan asyiqa. Kemudian apa lagi itu? Asya itu tidak boleh ditanwin ya, maka asya'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharapkan beberapa hal fala yajuzu. Maka janganlah la yajuzu, maka jangan tidak boleh la yajuz tanawuluha melakukannya, tidak boleh melakukannya ya. Kemudian walal qarbu dan tidak boleh mendekatinya minha dan tidak boleh pula mendekati yang haram itu ya. Jangankan melakukannya, mendekatinya pun kita tidak boleh. Makanya Allah mengatakan wala taqrabuz zina, janganlah engkau dekati zina, karena perbuatan zina itu adalah perbuatan yang keji dan mungkar. Nah, setiap dosa yang kita lakukan maka dia akan memiliki bekas, memiliki pengaruh ya. Jangan kira dosa yang kita lakukan itu tidak akan berdampak, bahkan akan berdampak kepada keluarga kita ya. Orang-orang salaf dulu kalau mereka merasa keluarganya nggak aman, keluarganya nggak beres, maka mereka akan memeriksa pada dirinya sendiri, apakah pasti dia banyak melakukan dosa sehingga berpengaruh kepada keluarganya. Ya, ketika misalnya suami berselingkuh dengan seorang istri, ya, dengan orang lain berselingkuh atau berzina di luar, jajan di luar, ya kita bisa aja mengelabui istri kita, tetapi Allah itu tidak bisa dikelabui. Wa makaru makarallah, mereka menipu Allah dan Allah membalas tipuan mereka. Nah, kalau misalnya kita melakukan perbuatan jahat di luar, kita misalnya sebagai seorang suami melakukan perselingkuhan, melakukan perzinahan, maka akan berefek nanti apa? Kepada keluarga kita, misalnya kepada anak gadis kita, tiba-tiba anak gadis kita ya diselingkuh sama orang, atau ya nauzubillah ditiduri sama orang ya, itu kembali lagi perbuatan ayahnya. Nah, kalau kita ingin menjaga keluarga kita, maka kita harus menjaga diri kita juga dulu. Kita jaga diri kita dulu. Makanya dalam Al-Qur'an Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Wahai orang yang beriman, qu anfusakum. Jagalah diri kalian dulu. Wa ahlikum, dan keluarga kalian. Wa ahlikum, dan jagalah diri kalian dari api neraka. Dari api neraka. Makanya untuk menjaga keluarga kita, maka kita apalagi seorang suami jaga diri kita supaya apa? Dosa kita tidak menyerempet kepada keluarga kita, tidak menyerempet kepada kehidupan kita. Baik, masya Allah. Wadi ayo ikhwan. Wadi. Jadi, naam alan Saiful Haq. Naam Ustaz. Inna Allah subhanahu wa ta'ala hadda hududan wala tajuzu mujawazatuha. Naam, inna Allah sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala hadda, memberikan batasan, hadda hududan ya, memberikan sebuah batasan. Batasan begini. Jadi istilahnya kalau kayak di rumah itu kan ada aturan-aturan di rumah itu, atau di pondok, di sekolah ada aturan-aturannya. Maka siswa itu tidak boleh melanggar aturannya. Kalau kita dilanggar aturan itu, maka dia akan mendapatkan konsekuensi. Begitu juga kita sebagai hamba Allah. Allah yang menciptakan semuanya untuk kita di dunia ini, tapi ada aturan mainnya. Nah, ketika kita langgar aturan main itu, maka ya Allah akan memberikan sanksi buat kita. Maka kita tidak boleh melanggar aturan-aturan Allah. Ikutin aturan-aturan Allah, pasti itu baik. Dalam kaidah beragama itu, apa yang diperintahkan Allah itu baik untuk kita. Apapun yang dilarang oleh Allah itu pasti jelek untuk kita. Karena apa? Karena Allah lebih mengetahui keadaan kita, sedangkan kita tidak mengetahuinya. Kenapa Allah melarang meminum khamar? Nah, pasti itu jelek buat tubuh kita, ya. Sehingga kalau orang melanggar itu, maka dia sendiri akan mendapatkan dampaknya dari penyakit, ya, kurangnya akalnya, ya, dan lain sebagainya. Kemudian kalau Allah perintahkan sholat, kenapa Allah perintahkan sholat? Nah, itu membuat pikiran kita tenang, badan kita bugar,
Ya, itu Allah perintah. Seperti kita juga terutama akhwat disuruh menutup aurat. Itu apa itu pasti baik untuk kita. Pertama untuk menghalangi kejahatan dari kita agar terjadi kepada kita. Kedua ya untuk menghilangi ya bisa secara kesehatan bisa menghalangi langsung sinar ultraviolet masuk ke kulit kita. Nah itu. Jadi itu pasti baik untuk kita dan baik dari sisi ya keamanan kita maupun dari sisi kesehatan pasti baik. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, sekarang Haura Hafizah. Haura. Na'am Ustaz. Arba'ah. In sakata subhanahu an asya'a fala yubhasu wa yus'alu anha rahmatan bil ibadi li'annaha halalun. Nah, in sakata jika Allah diam tidak menyebutkan ini hukumnya haram, ini hukumnya tidak boleh ya, ini dilarang. Maka jika Allah mendiamkan itu, Allah mendiamkan sesuatu, fala yubhas, maka jangan dicari. Jangan dicari-cari. Wala yus'al, maka jangan pula ditanya. Ya. Kenapa Allah tidak menyebutkan hukum makan nasi itu? Ya, misalnya tidak diharamkan oleh Allah gitu kan. Jangan ditanya-tanya. Jangan pula dicari. Ya. Maka itu apa? Rahmatan. Karena itu sebagai rahmat. Ya, kepada hambanya di anna halal, karena itu adalah hukumnya halal. Jadi kalau ada dalam Al-Quran misalnya sesuatu yang sudah diharamkan berarti itu haram. Artinya apa? Yang di dunia ini masih banyak yang halal daripada yang haram. Ya, masih banyak yang halal daripada yang haram. Kenapa kita kebanyakan masih memilih yang haram padahal yang halal itu lebih banyak. Hukum asalnya yang halal lebih banyak daripada yang haram. Naam, Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, kita lanjutkan. Yogi Santoso, tafadhol ya Yogi. نعم أستاذ. الخامس في هذا الحديث تقسيم أحكام الدين إلى 4 أقسام: فرائض ومحرم وحدود ومسكوت عنه. Inna fi hadzal hadis dalam hadis ini taqsimu ahkamiddin, ada pembagian hukum-hukum agama ila arba'ati aqsam, kepada 4 pembagian. Nah, ini faraidu ini bisa dibaca faraidu wa muharamun wa hududun wa maskutun. Kalau kita baca faraidu maharamun ya, maharamun wa hududun wa maskutun, kalau dibaca doma maka itu ada ada mubtada yang dihapus, yaitu huwa faraidu maharamun itu maharamun ya, kemudian huwa hududun itu berarti itu ada yang dihapus. Tapi kalau misalnya dibaca kasroh faraidu itu kan dia majrur itu, nggak bisa dikasroh kan. Maharamin kasroh, hududin maskutin itu kasroh. Itu sebagai badal daripada arbaati. Sebagai badal daripada arbaati. Jelas ya? Jelas Ustaz. Ada 4 pembagian apa itu? Faraid, wajib, maharamin yaitu haram, wa hududin yaitu batasan, ya, wa maskutin yaitu yang didiamkan. Berarti ini yang didiamkan adalah apa? Mubah. Baik, Masya Allah, barakallahu fiik. Kita lanjutkan pelajaran kita. Nah, siapa yang mau baca? Nah, Ummu Aqsa, tafadhali ya Ummu Aqsa. Nah, Ustaz. Al-hadis hadiah wal al-hadisul hadiah wal isrun. Al-hadi wal isrun. Wasalasun. Al-hadisu al-hadi wa salasun. Ya, hadis ke-31. Nah, lanjut.
Abil Abbasi Sahli bin Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala Wassalam. ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbaniyan nas faqal Izhad. izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fima indan nasi yuhibbukan nas. Agak Hadis. Masya Allah. Hadisu hasanun. Hadisun hasanun rawahu Ibnu Majah. Naam. Raqmu arba'atu alaf. Raqmu arba'atu alaf. Wa mi'atin. Wa isnain. Wa ghairuhu bi'asanida hasanah. Biasa nida hasanatin. Asanid itu dia tidak boleh ditanwin, ya. Perhatikan kalau ada di kalimat itu ada alif. Ini ada alif kan? Ada alif asa, sa, ada alif kan? Maka dua huruf setelah huruf alif itu maka dia tidak boleh ditanwin, atau tiga huruf asanid itu nggak boleh ditanwin. Ini ada a kan asa, nun, ya, dal. Ketiga huruf kan asa, nida. Itu tidak boleh ditanwin, atau dua huruf ya seperti masajid. Ini ada alif kan? 1, 2 masajid. Kemudian bihu kan ada alif kan? Ada 1, 2, 3 maka nggak boleh ditanwin. Hasanatinnya juga nggak boleh ditanwin. Hasanatin boleh ditanwin, itu kan ditanwin hasanatin gitu. Nggak boleh ditanwin, nggak boleh juga dikasroh dia. Makanya kan ada huruf ba itu kan harusnya biasa nidi kan, tapi karena dia nggak boleh ditanwin, nggak boleh juga dikasroh, biasa nida. Oke, Masya Allah, barakallahu fiik. Kita masuk kepada hadis yang ke-31. An Abil Abbas Sahli bin Sa'din As-Sa'idi. Dari Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi qala radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau, qala, beliau berkata, ja'a rajulun. Rajulun ini nakiroh berarti ya, ditanwin. Kenapa ditanwin nggak pakai alif lam? Karena dia nakiroh, yaitu tidak diketahui, ya, tidak disebutkan. Ja'a rajulun. Karena kenapa kadang-kadang tidak disebutkan? Menunjukkan sesuatu itu tidak penting. Yang penting adalah isi dari hadis itu. Orangnya itu, siapa yang bertanya itu nggak perlu diketahui, nggak penting. Maka ja'a rajulun itu namanya nakiroh. Kegunaan nakiroh itu kalau kita tidak mengetahui orangnya dan tidak pengen kita sebutkan orangnya, maka kita nakirohkan. Ya, kita tidak kasih alif lam. Itu gunanya ya. Ja'a rajulun, datang seorang laki-laki ila Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian dia berkata, apa yang dia katakan? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, perhatikan perhatikan setelah kata ya, kemudian ada kalimat idhofah. Kan awalnya Rasulullah, kemudian ada ya Rasulullah. Wahai Rasul, fathah, difathahkan, ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, dullani, tunjukkanlah aku. Dullani ala amalin, kepada amal, kepada sebuah amalan. Ya. Maksudnya amalin dinakirahkan kan, maksudnya amalan apa saja, yang penting baik. Amalan baik apa saja, tidak ditentukan. Amalan apa saja. Iza amiltuhu, jika aku melakukannya, ahabbani Allah, maka Allah akan mencintaiku. Wa habbaniyan nas, dan orang-orang juga mencintaiku.
Nah, dia ingin bertujuan dalam hidup ini, dia nggak perlu neko-neko, ya. Dia pengennya hanya ya dia dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Dicintai itu aja pengennya, ya. Nggak pengen rumah bagus, nggak pengen istri cantik dimintanya, nggak pengen punya jabatan yang bagus, ya. Sebenarnya kan kalau para sahabat yang tujuannya dunia, ya dia mudah aja diminta harta banyak, diminta jabatan apa segala macam kan, karena kan Rasulullah itu kan doanya mustajab. Tapi ya enggak, mereka enggak, itu para sahabat tidak, tujuannya bukan dunia, tetapi tujuannya adalah akhirat. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Izhad fid dunya, maka zuhudlah terhadap dunia. Zuhudlah terhadap dunia, yuhibbukallah, maka Allah akan mencintaimu. Jika kita zuhud kepada dunia, maka Allah akan mencintai kita. Wazhad bima indan nas, ya, kemudian berzuhudlah terhadap apa yang ada pada manusia. Fima itu adalah terhadap apa, fima itu di dalam, ma itu kan apa. Wazhad fima indan nas, dan zuhudlah terhadap apa yang ada pada manusia, ya. Kemudian yuhibbukan nas, maka manusia akan mencintaimu. Jadi kita kalau zuhud di hadapan manusia, ya, zuhud di hadapan terhadap dunia ini, maka Allah akan mencintai kita. Kemudian kita zuhud di hadapan manusia, maksudnya apa? Yaitu kita nggak sombong, kita nggak pamer, kita nggak merendahkan orang lain, kita menganggap orang lain itu ya lebih tinggi lah dari kita gitu. Maka kita nggak meremehkan orang lain. Kita misalnya punya ilmu nih, ya jangan orang lain dianggap enteng, jangan dianggap orang lain bodoh, ya. Kita kaya, jangan orang lain dianggap miskin, enggak, ya. Orang lain itu apabila dia sudah dia kata, kalau nggak salah Hasan Basri mengatakannya, kalau dia tua maka kita berprasangka orang ini ya lebih baik dari saya, karena dia lebih dahulu masuk Islam dari saya, tentu ilmunya lebih banyak dari saya. Kalau dia lebih kecil, maka kita berprasangka orang ini ya lebih suci dari saya, lebih bersih dari saya, karena saya lebih tua dari dia dan saya lebih banyak dosanya dari dia. Ya, jadi kita ya menganggap manusia itu, kita tidak merendahkan mereka, tidak meremehkan mereka. Nah, orang yang zuhud kepada dunia maksudnya apa? Kita mengambil dunia ini sekedarnya aja, tidak mengejar dunia ini mati-matian, yang mana dunia ini tidak bisa dibawa mati. Ya, kita jadikan sebagaimana kalau nggak salah perkataan Umar itu, jadikan dunia ini di tanganmu, jangan jadikan di hatimu. Ya, jangan jadikan dunia ini di hati kita dan di tangan kita. Maksudnya apa? Kalau kita jadikan dunia ini di tangan kita, apa yang kita miliki, suatu hari kalau hilang, kita nggak sedih. Karena memang apa yang Allah berikan, itu yang akan Allah ambil. Ya, tapi kalau orang menjadikan dunia itu dalam hatinya, maka ya kehidupannya orientasinya dunia saja. Ketika dunia itu hilang, dia sedih, dia frustasi, dia sampai stres, ya, memikirkan dunia itu. Nah, itu berarti dunia itu di hatinya. Tapi kalau orang dunia di tangannya, ya dia yang penting hari ini dia berbuat baik, bermaksimal dalam perbuatan baik, maka terserah dunia ini apakah ada pada dirinya atau tidak. Dia tidak memikirkan itu. Itulah dinamakan zuhud. Itu dinamakan zuhud. Ya, bukan zuhud itu bukan nggak boleh kaya, boleh kita kaya. Tetapi kita ketika Allah ambil nanti kekayaan itu, kita siap-siap menerimanya. Itu dia mana zuhud. Faham tuh? Jayid. Abidah Rahmah. Tafadhal ya Abidah Rahmah. Al-mufradat. Al-mufradat. Dullani arsyadani ala amalin minal a'mali idza amiltuhu fa'altuhu izmudini. Nah, dulani maknanya adalah arsyidni. Dulani dari kata dalla, ya dulu. Dulani, tunjukkanlah.
sama dengan artinya arsyada yursyidu arsyidni, tunjukkanlah kepadaku ala amal, pada sebuah amalan, ya maksudnya apa, min a'malin, dari amalan-amalan yang baik, ya dari sebuah amalan, dari amalan-amalan yang baik. Iza amiltuhu, iza fa'altuhu, amiltu, amila ya'malu, fa'ala yaf'alu, ya iza amiltuhu, jika aku melakukannya, ya. Kemudian lanjut, Masya Allah. Sekarang Puspa. Puspa, izhad fi dunia. Puspa. Izhad, Ustaz. Izhad fi dunya iqtasar ala lazim minha. Izhad izhad fi dunya iqtasir alal qadri lazim minha, yaitu iqtasir, yaitu tidak berlebih-lebihan terhadap ukuran yang biasanya, ya. Kalau berpakaian ya sewajarnya aja, kalau punya mobil ya mobil sewajarnya aja. Misalnya apa yang kita butuhkan, satu mobil ya udah satu aja, jangan koleksi banyak-banyak, koleksi mobil yang nggak dipakai macam-macam, itu enggak, itu kita itu ya, punya motor koleksi yang dipakai satu, terus yang lebihnya buat apa itu Ustaz? Buat apa itu? Buat koleksi Ustaz? Jangan, mendingan itu kita jual, kita infakkan di jalan Allah, seperti kita bangun pesantren, bangun masjid, atau kita infak untuk biaya pendidikan, ya kan? Ada yayasan yang melakukan menyelenggarakan pendidikan. Nah, kita berinfak di sana, ya. Mendingan seperti itu daripada kita koleksi barang, kita beli mobil 4, ya, yang dipakai cuma 1, yang lebihnya koleksi. Jangan, itu dosa kita, dosa, nggak boleh mubazir. Punya motor 4, yang dipakai cuma 2, jangan, ya, jual selebihnya, ya, bikin untuk amal, untuk bagi masjid, untuk ini pendidikan, ya, atau umroh, ya, untuk yang bermanfaat, ya. Jangan mengambil dunia ini lebih daripada ukurannya, apalagi untuk koleksi, ya, jangan. Kalau kita punya baju udah banyak, tambah baju baru, kasih baju lama itu ke orang, ya, jangan koleksi. Jelas sampai di sini? Fadil. Ya, izhad fi ma'in dan nas, ya. Kemudian berzuhudlah terhadap apa yang ada pada manusia. Apa itu minat dunia, dari dunia, ya. Kalau kita tawadu, orangnya tidak sombong, ya, zuhud kita, maka manusia akan mencintai kita, Allah akan mencintai kita, ya. Kemudian lanjut, siapa lagi? Naam, Abdul Karim. Abdul Qadir. Nah, Ustaz. Fadhal ya Abdul Qadir. An Abil Abbasi Sahl ibn Sa'd. Udah jauh kita. Antum kemana tadi? Ini baca lagi mufradat. Na'am Ustaz. Apa Ustaz? Yuhibbukan nas. Meme ada yang belanja, Meme. Ya, lanjut. Terus yudaka. Wa ya'milu ilaika wali kafika andi dunyahum wal kap Ustaz. Wal kap ka andi ad dunya
Dream. Ya, Naam. Khalas ya Ustaz. kelas. Naam Ustaz. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Yuhibbukan nas, ya, maka manusia akan mencintaimu. Yawadduka, dari kata wadda yawaddu. Ya, yawadduka, artinya mereka akan mencintaimu. Mereka akan mencintaimu. Wa yumilu ilaika, maka mereka akan condong kepadamu. Ya, kalau dia sudah mencintaimu, nasihatmu akan diterima, ajakanmu akan diterima, ya. Kemudian wejangan-wejanganmu akan diterima, karena dia sudah mencintaimu. Maka ambillah hati mereka dulu, ya, sebelum kita mendakwakan mereka. Walakafaka, maka itu akan cukup untukmu andunyahum, dari dunia mereka. Jadi apalagi bagi kita, ya, kalau orang-orang sudah mencintai kita itu sudah melebihi daripada dunia dan seisinya, ya. Pak, walaupun kita punya harta banyak, punya apa segala macam, tapi orang nggak peduli sama kita. Buat apa? Ya. Tapi kalaupun kita sederhana, nggak punya uang, nggak apa segala macam, tapi orang-orang peduli sama kita, orang-orang sayang sama kita, itu sudah melebihi daripada dunia ini. Nah, Jahit. Baik. Nah, sekarang lanjut. Syekh Yahya ada? Naam, siap. Naam, asyarhu. Asarhu ja'a rajulu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan ada ila, Syekh, ada ila. Ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Yatlubu minhu an yarsuduhu ayursidahu ila amalin idza amilahu yakunu sababan limahabbatillahi limahabbatillahi lahu wa mahabbatin nas. Ya, mahabbatin nas. Oke, ja'a rajulun, telah datang seorang laki-laki. Ja'a rajulun, datang seorang laki-laki. Ja'a rajulun, telah datang seorang laki-laki. Sebentar. Telah datang seorang laki-laki. Ja'a rajulun, telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW. Yatlubu, meminta minhu, kepada Rasulullah SAW. Meminta kepada Rasulullah SAW. Ayyursidahu, untuk menunjukkannya. Ila amalin, kepada sebuah amalan. Idza amilahu, jika dia melakukan amalan tersebut, ya. Idza amilahu, jika dia melakukan amalan tersebut, yakunu sababan, akan menjadi sebab limahabbatillah, wa akan cintanya Allah kepadanya, wa mahabbatin nas, dan akan cintanya manusia terhadapnya. Nah, itu. Jadi kalau dia melakukan amalan itu, maka Allah akan mencintainya. Dan tidak Allah aja. Kalau Allah sudah mencintai, maka orang-orang akan mencintai juga. Apa itu kuncinya? Yaitu zuhud. Zuhud terhadap dunia ini. Udahlah, nggak usah berantem lah kita kalau gara-gara uang. Udahlah, damai aja. Udah, kita mengalah aja lah gitu. Kalau masalah dunia ini udah kita mengalah aja. Tapi kalau masalah akhirat, kita berlomba-lomba. Naam, jahit. Maka Allah akan mencintai kita. Fa'arsyadahu, kemudian Rasulullah SAW menunjukkannya. Rasulullah SAW menunjukkannya apa yang ditunjukkan, ila amalin, kepada sebuah amalan, jami'un syamilun, yang terkumpul semuanya,
wasyamilun, dan lengkap. Ya, yusabbibu lahu mahabbatullah, yang menyebabkan ya dengannya itu mahabbatullah, yaitu cintanya Allah, wa mahabbatun nas, dan cintanya manusia kepadanya. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, izhad fi dunya, zuhudlah terhadap dunia ini, karena dunia ini sebagaimana dalam hadis lain ya, jadilah kita ini sebagai penyeberang jalan di dunia ini ya, seseorang yang musafir, yang mana dia hanya di dunia ini seperti musafir yang berteduh ya di sebuah pohon. Emang boleh kan udah main HP. Kalau selesai kantor aja. Ambil. Kalau selesai, kita sudah selesai dari istirahat, kita akan tinggalkan pohon tersebut. Seperti itu dunia ini. Dunia ini hanya sementara dan kita akan meninggalkannya. Falayat, apa maksudnya itu zuhud di dunia ini terhadap dunia? Falatat minha, janganlah engkau mencari dunia ini. Janganlah engkau mencari dunia ini. Dicas Padri, dicas. Illa matahtaju, kecuali yang engkau butuhkan saja. Watatruku fadil, dan engkau meninggalkan yang berlebihan. Yang kita butuhkan apa? Misalnya rumah, ya udah butuh satu rumah saja, ya udah, jangan punya banyak rumah ya yang nggak kepakai rumah itu. Punya mobil, kita butuhkan satu aja, ya udah beli satu aja, beli, jangan beli 2, 3 yang nggak kita butuhkan. Kelebihan harta kita itu ya, maka kita sedekahkan separuh di jalan Allah, bangun masjid, bangun sekolah, menyokong pendidikan ya, seperti kayaknya ini yang diadakan di Madinah Salam ya kan pendidikan gratis. Nah, kalau kita punya uang, bantu itu termasuk jihad ya, termasuk kita zuhud, bantu supaya pelajaran ini, kegiatan ini tetap berjalan. Maka kalau kita mempunyai kelebihan, jangan kita jadikan koleksi, jangan kita simpan, kita gunakan di jalan Allah. Wa hadza la yanfa'u fil akhirah. Karena hal ini kalau yang berlebih-lebihan itu, apalagi untuk hanya sekedar koleksi, itu tidak bermanfaat untuk akhirat kita. Ya, tidak ada manfaatnya. Punya moge, punya mobil, punya rumah banyak-banyak. Yang mending rumah yang punya kita banyak itu kita jadikan rumah tahfiz. Bermanfaat untuk rumah, untuk agama, untuk akhirat kita. Tapi kalau kita hanya untuk koleksi aja, ya, maka itu tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat kita. Wa tatawarra'u, dan bersifat tawarok. Itu warok. Apa itu warok? Yaitu bersifat hati-hati. Hati-hati, menjauhkan diri dari syubhat. Wa tatawarra'u mimma qad yakunu fihi dararun fi dinika. Yang mana hal itu akan menjadikan bahaya untuk agamamu. Ya, menjauhi syubhat. Ya, yang mana itu membahayakan agama kita jauhi. Wazhad, dan berzuhudlah di dunia, dan zuhudlah terhadap dunia allati yata'atuhan nas, yang mana manusia berlomba-lomba untuk mengambilnya, ya, berlomba-lomba untuk mencarinya, berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Maka kita ya hendaklah berzuhud. Kalau kita punya jabatan, zuhud kita dengan jabatan kita. Walaupun kita jabatan kita tinggi, tidak rakus kita, ya, kita tetap merendah, kita tetap memperhatikan ya hal-hal yang bolehkan agama kita, ya, hal-hal yang berlebihan kita tinggalkan, ya, karena kita tahu sementara hidup ini adalah sementara. Boleh kita beramal, boleh kita bekerja, carilah uang sebanyak-banyak, tapi ingat kain kapan tidak bersaku. Tapi ingat apa? Kain kapan tidak bersaku. Uang yang kita cari, kalau kita tidak membuat kita makin baik, maka sebenarnya tidak ada berkah di dalamnya. Tapi uang yang kita cari, ya, membuat kita semakin baik,
ya, maka disitulah ada keberkahan. Nah, fa idza sara bainaka wa baina ahadin minhum haqqun aw aqdun minal uqudi fakun kama warada fil hadis. Jika terjadi antara kamu dan dengan orang lain minhum, baik itu hak, sebuah hak atau sebuah akad, minal uqudi, dari akad-akad, fakun kama, maka engkau menjadilah seseorang kama warada fil hadis, sebagaimana di dalam sebuah hadis. Apa kata Rasulullah SAW? Rahimallahu mra'an samahan idza ba'a. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang samahan idza ba'a, yang dia mempermudah apabila dia menjual. Jadi kalau dia menjual sesuatu, dia permudah, nggak mempersulit. Samahan idza ishtara, dan dia juga mempermudah apabila dia membeli. Ya kan, kebanyakan kalau kita beli, Pak, beli ini. Ini berapa? Sekian. Mahal banget. Ya udah, beli sekilo. Dihangatin ya. Paham nggak? Ibu-ibu biasanya tuh ya, kalau yang biasa beli, mengerti nggak istilah dihangatkan itu? Halo? Timbangannya ditambah. Timbangannya ditambah. Dibanyakin. Timbangannya ditambah. Gimana? Dibanyakin. Banyakin ya. Kalau nggak dihangatin dipaksa lagi. Wah, dikit banget, tambahin lagi tuh. Itu nggak boleh. Masuk kita kepada apa? Al-mutaffifin, wailul lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang curang. Alladzina idza qtalu 'alan nasi alladzina idza qtalu 'alan nasi yaksawfun. Ya, apabila dia menimbang dia membeli, dia minta hangatkan. Apabila dia menimbang, dia mengurangi. Itu kalau dia menjual terus dia mengurangi timbangan itu, maka termasuk orang yang curang. Kemudian dia membeli, kemudian dia minta hangatkan timbangannya, tambah lagi, itu juga nggak ridut pembeli. Itu kita masuk kepada orang waidul mutafifin, orang-orang yang mutafifin, orang-orang yang curang. Paham sampai sini? Jadi yang curang itu bukan penjual aja, pembeli juga masuk, bisa menjadi curang kalau dia minta tambah dengan paksa. Jelas sampai di sini? Jelas, Ustaz. Makanya kalau kita belanja, misalnya beli mangga, beli rambutan. Nah, caranya supaya kita nggak curang, setelah kita beli baru kita makan. Jangan nanti dimakan dulu, baru diinin. Kecuali memang dikasih sama pembelinya, cobain tuh, ini testernya. Tapi kalau misalnya nggak dibolehin sama pembelinya, cobain deh manis apa enggak nih gitu. Kalau manis saya beli, tapi kalau enggak saya beli. Yang manis itu emang pembelinya yang bikin manisannya. Rasa manis itu siapa yang memberi? Allah, ya kan? Jadi setelah kita dibeli, setelah ini timbangannya sudah ditimbang, baru kita makan. Ya. Tapi kalau misalnya dibolehkan sama pembelinya tanpa ada paksaan, kadang-kadang dipaksakan, terima pembelinya nggak boleh, kita paksa, akhirnya meringut aja penjualnya. Itu masuk kita kepada orang yang orang yang curang. Wadi sampai di sini. Wadi Ustaz. Nah, kemudian selanjutnya izaktado. Ya, jika dia memberikan idza qada, ya, samhan idza qada, ya, dia mempermudah kalau dia berhutang, memberi hutang. Idza qada, memberi hutang. Jadi jangan mempersulit orang kalau berhutang. Dia sudah miskin, udah dapat musibah, datang kepada kita supaya musibahnya longgarlah kehidupannya dari masalahnya tersebut. Kemudian kita kasih lagi masalah. Aku beri kamu hutang,
Tetapi kamu utang ke saya 100.000, bayarnya 150.000. Padahal dia datang kepada kita itu, dia memiliki masalah. Dia minta tolong kepada kita agar hilang masalahnya. Tetapi dengan datang kepada kita, malah nambah masalah. Betul tidak? Kalau kita pinjamin 100.000, bayar 150.000, nambah masalah nggak tuh? Apalagi nanti setiap bulannya ada bunganya. Kalau misalnya bulan depan nggak bisa bayar, tambah lagi jadi 200.000. Ya kan? Itu jadi masalah. Itu kita nggak boleh. Nggak boleh. Kalau kita sudah menghutangkan orang, itu tidak ada jual beli di sana. Tidak ada mengharap keuntungan di sana. Keuntungannya apa? Ridho Allah. Ridho Allah, ya. Keuntungannya surga. Setiap hari yang kita pinjamkan orang itu, kita mendapat pahala dari orang yang kita pinjamkan itu sampai dia selesai membayar hutang tersebut. Maka dia maka kita mendapatkan pahala setiap hari selama dia belum bayar hutangnya. Wa samhan idza qtada, dan dia mempermudah jika dia meminta haknya. Jika dia meminta haknya. Maka kalau kita lakukan itu litakuna mahbuban indan nas, maka engkau akan menjadi mahbuban, dicintai ya di sisi manusia. Wa marhuman indallah, dan disayangi oleh Allah. Dicintai kalau kita mempermudah semuanya, ya, maka kita akan dicintai manusia dan akan disayangi oleh Allah. Jangan kebalik, ya. Ada slogan yang tersebar di negara kita ini apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak slogannya? Halo? Tidak tahu, Ustaz. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah gitu kan? Kan gitu ya. Pernah dengar nggak itu? Sering, Ustaz. Ya, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Kan begitu kan? Ya, inilah terjadi kan. Apalagi birokrasi kita ngurus-ngurus apa-apa. Padahal kalau pemimpin kita, pejabat-pejabat kita tahu yang begini nih, maka ya dia akan mempermudah. Ya, saya alhamdulillah Madinah Salam sudah ini ya. Kemarin ada orang jual rumah terus dibeli sama Madinah Salam, tapi masih ngutang, masih separuh, kita belinya baru. Jadi ada inilah harga rumahnya itu 1.700.000.000, baru kita beli 800 juta. Jadi kita masih punya utang 900 juta lagi. Ya ini dalam jangka 2 tahun. Mudah-mudahan ya, mohon dukungannya teman-teman ya. Kalau misalnya ada yang mau donasi silakan ya. Kita nanti akan kita akan bayar rumah itu. Nah, untuk sekolah itu SMP. Nah, kemarin tuh jual beli tanah, ini contoh aja. Contoh beli tanah. Wow, ribetnya minta ampun. Ribetnya minta ampun. Mungkin ada ya yang jual beli tanah, pernah ya? Yes. Ribet nggak? Ribet, Ustaz. Ya kan? Ya, notaris, surat ini, surat itu ya kan. Kalau dia mati, minta lagi surat kematiannya. Kalau ini warisnya, ini bikin lagi surat kuasa waris, betul nggak? Ustaz. Itulah ribet banget ya kan. Kalau sebenarnya ya itu slogannya kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah itu? Jadi kalau dia tahu sebenarnya hadis ini, maka sebenarnya ya dipermudah aja. Karena siapa yang mempermudah urusan kaum muslimin, Allah akan mempermudahnya. Wa'ati ayyuhal ikhwan. Maaf Ustaz. Maaf Ustaz, mau ini tadi masalah permudah itu Ustaz. Ya, gimana?
itu bisa dipermudah, Tad, tapi harus pakai bayar gitu, Tad. Bolehkah itu? Iya, itu mah bukan itu itu bukan mempermudah, itu sulit juga aja kalau ada uang. Ya, Ustaz. Itu mah juga ini yang mempermudah tuh ya nggak ada uang sama sekali. Itu baru mudah. Kalau ada uang mah semuanya bisa itu. Tapi itu masuk anak, Ustaz, masuk sogok kayak itu, Ustaz. Tapi itu ada dua pendapat itu ya. Pendapat pertama itu mutlak itu tidak boleh, tetapi pendapat yang kedua ya kalau memang kita masuk ke dalam jalur itu dan tidak ada lagi jalan, misalnya kita untuk mempermudah dakwah kita terus nggak ada memang kayak gitu sistemnya, maka kita boleh melakukan itu. Dosanya siapa nanggung? Dosanya ya itu penyelenggaranya yang menanggung. Nah, Ustaz. Seperti yang gitu. Saya kemarin Tad, ngurus SIM di muter-muter banyak sekali anunya. Kecuali bayar anunya itu baru mudah itu, Tad. Ya, jadi itu ada dua pendapat. Kalau mutlak itu tidak boleh. Yang kedua, ya boleh saja. Itu kalau nggak salah tuh Syekh Khomis itu pernah lihat itunya beliau di videonya beliau mengatakan itu Syekh Khomis kalau memang nggak ada jalan lagi ya, dan itu untuk mempermudah dakwah kita ya, atau mempermudah ini kita gitu kan, apalagi dakwah kita kan, seperti kita bikin masjid, bikin sekolah gitu kan, atau bikin yayasan apa segala macam, kan harus berurusan dengan itu kan. Maka ya boleh melakukan itu karena darurat itu jatuhnya, dan dosanya bukan kita nanggung, penyelenggaranya yang menanggung, karena nggak ada lagi jalan selain dari itu. Oke, kita lanjut. Fadal, siapa yang baca? Ikhwan. Fadal, Abdul Karim bukannya udah tadi? Belum tadi. Tadi siapa yang Ikhwan? Abdul Qadir. Abdul Qadir, Fadal. ما يستفيد من الحديث ما يستفاد من الحديث. أول إن الزهد في الدنيا من أسباب محبة الله لعبده ومحبة الناس. Inna zuhda, sesungguhnya zuhud fit dunia, terhadap dunia ini, min asbabi mahabbatillah ya, termasuk min di sini bukan dari ya artinya, tapi termasuk min tab'id namanya, min tab'id, yaitu di antara asbab itu jamak daripada sabab, di antara sebab-sebab mahabbatillah ya, cintanya Allah li abadihi ya, itu mengundang cintanya Allah kepada hambanya dan cintanya manusia terhadap dirinya. Wadih. Baik. Siapa lagi? Henki, ada Henki? Ustaz. Fadhal rakmu isnain. Rakmu isnan. Innahu la ba'sa bis-sa'i fima yaktasibu bihil insanu mahabbatul ibadi mimma laisa muharraman. Innahu la ba'sa. Ada orang bilang innahu la ba'sa, maka sesungguhnya tidak mengapa bisa'i, dengan melakukan sesuatu, mendapatkan sesuatu, fima yaktasibu bihil insan ya, terhadap apa yang dilakukan oleh manusia ya, mahabbatul ibad ya, yaitu mendatangkan kecintaan orang lain. Jadi supaya para mahabbatul ibad, para hamba atau orang mencintai kita, nggak apa-apa kita melakukannya ya, yang disukai oleh orang, supaya orang mencintai kita, nggak apa-apa kita lakukan itu. Mimma laisa muharraman, selagi hal itu tidak masuk kepada keharaman. Jadi tidak mengapa kita melakukan sesuatu
yang membuat orang lain, alhamdulillah, yang membuat orang lain mencintai kita. Tetapi dengan syarat hal itu tidak haram, tidak keluar dari koridor Islam, ya. Jadi misalnya tidak mengapa suami melakukan sesuatu supaya dia dicintai oleh istrinya, selagi hal itu tidak haram, ya. Misalnya suami melakukan pekerjaan, ya kan, supaya dia dicintai istrinya, itu boleh. Tapi kalau suami menuruti apa yang dikehendaki istrinya, walaupun hal itu haram, supaya istrinya mencintai dia, itu nggak boleh. Wadih? Wadih. Baik, sekarang yang akhwat. Sebenarnya. Ikhwan, Muhammad Taufik. Tafadhal. Alal insani an yu'amilan nasu mu'amalatan hasanatan litakuna sababan limuhabbatihi. Oke, Masya Allah, barakallahu fi. Nah, alal insani, dan terhadap bagi seseorang, alat insani bagi seseorang, ayu amila, tadi dibacanya an-nasu, ya. Itu mohon maaf bukan an-nasu tetapi an-nasa. Kenapa? Yu amil itu fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdirnya huwa kembali kepada insan, Muhammad Taufik. Nah, Wadi. Nah, maksudnya siapa yang mempergauli, siapa yang bergaul? Ya manusia. Siapa yang digaulinya? Anas, yang manusia lagi. Jadi Anas ini di sini adalah sebagai maf'ulun bih, ya. Maka sejatinya atau wajib bagi seseorang ayu amila, dia menggauli atau bermuamalah an-nasa dengan manusia, menggauli manusia, muamalatan dengan muamalah, dengan pergaulan, muamalah itu pergaulan, atau hasanatan dengan pergaulan yang baik, dengan muamalah yang baik, litakuna sababan limahabbatihi, agar hal tersebut, muamalah tersebut menjadi sebab dia dicintai oleh orang lain. Jadi kalau ingin kita dicintai orang lain, ya udah kita cintai orang lain. Kalau sebagaimana sabda Rasulullah SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya, ya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kalau kita ingin dihormati orang lain, ya hormati orang. Kalau kita ingin disegani orang lain, ya segani orang. Kalau kita ingin disayangi orang lain, maka disayangi orang. Makanya dalam hadis, ya tidaklah seseorang itu man yarhamun nas, irham ma fid dunya, sayangilah apa yang ada di dunia ini, ya, yarhamukallah, maka Allah akan menyayangimu, maka penduduk langit akan menyayangimu. Jadi kalau kita ingin disayangi oleh Allah dan disayangi oleh manusia, maka sayangilah manusia, sayangilah apa yang ada di bumi ini. Thayyib, wa'ati ayyuhal ikhwan wal akhwat. Wadi, karena sudah jam 8 ini, maka kita tutup ya. Kalau kelamaan nanti bosan, ya kan. Jadi kita tinggal berapa lagi nih? 1, 2. Tapi kita terakhir hari ini ya, atau terakhir besok masih ada ya? Masih 1 kali, Ustaz. 1 kali lagi ya. Kemarin harusnya sekarang ini ya, cuman karena itu waktu itu anak kan ada halangan. Berarti besok. Nah, berarti besok nih terakhir ya kan. Pekan depan nih. Ini kan agak panjang juga nih. Kalau misalnya habis gimana? Habis waktunya kita cukupkan aja kali ya. Kita bacakan aja ini ya. Mudah-mudahan selesai besok ya. Nah, wadi ayo ikhwan. Ustaz boleh tanya? Boleh tanya Kak Ustaz? Apa itu? Ustaz, terkait jual beli Ustaz, atau timbangan dari Ustaz. Nah, anak punya masalah begini Ustaz. Anak nih punya bank sampah.
Ustadz mungkin pernah dengar tentang sampah ya Ustadz ya. Jadi anak ini orang-orang itu mengumpulkan sampah, menyetorkan sampah, yang dia tuh kami nilai dengan uang. Namun orang-orang itu atau warga itu kadang-kadang itu Ustadz bawanya tuh sembarangan, nggak ngikuti aturan yang kami buat, sehingga kami akhirnya mengambil keputusan untuk dikurangi saja timbangannya gitu Ustadz. Takut juga nih Ustadz, kayak mana Ustadz? Harus itu, jangan seperti itu, nggak usah, jangan, harus dikasih tahu, Ibu ini sampahnya nggak benar, ini nggak kami terima gitu, harus dikasih tahu. Kalau kasih ini, kalau ini sampahnya begini, nggak, besok nggak di itu lagi. Nah itu sudah Ustadz, malah kami ancam, tidak kami catat, tidak kami timbang. Sudah, biarkan aja. Tapi tetap saja ada yang begitu, Ustadz. Jadi juga agak takut juga. Enggak, harus diitukan. Jangan boleh ancaman. Enggak, harus dilaksanakan ancaman itu. Kalau sekedar ancaman nggak bisa. Itu didikan itu. Ke anak-anak kita juga begitu. Kalau kita ancam-ancam doang nggak, harus kita lakukan. Kita mendidik anak juga gitu. Jadi ancam, kalau nggak lakukan, cuma ancaman doang kok. Gitu. Tapi kalau besok dilakukan lagi, mereka ini kan mereka dikasih uang kan? Iya Ustaz. Dan kita bisa rugi kalau mereka kita apa adanya begitu kita timbang. Kadang-kadang kita pilah lagi. Mei, ada yang belanja Mei? Iya, ada yang belanja. Iya, gitu aja. Ancaman itu ditatbik, dilakukan. Kalau enggak ancam-ancam doang, mereka enggak ini. Enggak apa namanya, enggak patuh, harus dilakukan. Oh iya, ternyata ini benar nih ancamannya. Ya udah, besok kan mereka kan bawa uang ini kan, maksud bukan ngasih gitu aja, mereka dapat uang juga, kemudian rumahnya juga bersih. Harusnya begitu ya. Kalau enggak, jangan dikurangin. Kita ini enggak boleh ya, kasih ini aja apa namanya, jujur dan kasih ancaman seperti itu. Kalau juga nggak lakukan, udah, kalau perlu nggak usah dibeli, nggak usah, kami nggak nerima Bapak, karena Bapak nggak disiplin gitu, nggak jujur ya, kami nggak mau. Atau kita sampaikan Ustadz, ini masih campur-campur, kita pilah terus kita kurangi ya gitu. Bagaimana kalau dia mengiyakan itu bagaimana Ustadz? Iya begitu begitu. Ya begitu. Syukran Ustadz. Ya, apa ya. Ustadz, kalau sama Ridho nggak apa-apa ya Ustadz ya, misalnya nggak ada waktu kayak cerita Ibu tuh nggak bisa milah-milah yang ini, misah-misahin ini kan nggak apa-apa ya Ustadz, sama-sama Ridho gitu Ustadz. Iya, kalau sama-sama ridho nggak apa-apa, sama-sama ridho nggak apa-apa. Karena jual beli itu kan intinya sama-sama ridho. Ada keridhoan. Kalau nggak ada keridhoan itu nggak boleh. Jadi jelas ya? Nah, mudah-mudahan dapat kita amalkan hadis-hadis arba ini ya. Sebenarnya hadis-hadis arba ini hadis-hadis yang luar biasa, masya Allah ini ya. Kalau kita lakukan ini, maka kita ya insya Allah ya, Allah permudah hidup kita ya, kita bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Mudah-mudahan ini nasihat untuk anak sendiri dan untuk kita semua ya. Mudah-mudahan tidak hanya sekedar kita hafalkan, walaupun tidak hafal, kita pahami dan kita aplikasikan, insya Allah ya, itu akan menjadi pahala buat kita. Oke. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Anak Medan turun ke sawah, padi menguning di pagi hari. Kesempurnaan tentunya milik Allah dan kekurangan itu tentu dari kami. Makanya kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata aneh yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ya Ustaz.